Warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, alhamdulillah kami bisa bersilaturahim ke tempat Abah Zakaria Ansori SIMH, yang mana beliau baru pulang dari Tanah Suci melaksanakan ibadah haji di tahun ini, dan kami juga ditemani oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Tanjung Jabung Barat, Bapak Iqbal. Alhamdulillah nanti beliau juga bisa berbagi cerita tentang dunia haji, apa-apa saja yang mesti diketahui masyarakat tentang hal-hal terkait pendaftaran haji mungkin, dan juga beliau nanti mengucapkan terima kasih atas terlaksana haji tahun ini. Ya alhamdulillah bagi saya memuaskan, walaupun ada jamaah yang meninggal dunia, kami juga turut berbelasungkawa, dan semoga keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Baiklah, langsung saja mungkin kita ke Abah dulu nih, karena haji ini kan bersentuhan langsung tentang keruhanian, dan beliau juga baru pulang dari Tanah Suci. Mungkin ada hal-hal suka duka atau yang nuansa yang bisa menambah keimanan dari perjalanan beliau, karena saya lihat di postingan itu kan beliau sangat menolong lah di sana orang-orang tua. Memang datang dari hati beliau, mungkin teringat orang tuanya, orang-orang tua di sana. Dan beliau ketemu Said Ahmad Al-Maliki, itu kan yang jarang juga, dan beliau juga khutbah juga sesuatu yang alhamdulillah yang menambah inspirasi untuk anak muda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abah nanti, apa yang disampaikan oleh Bapak Iqbal nanti bisa menjadi satu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin langsung saja ke Abah nih, biar ada inspirasi dan kisah-kisah dari perjalanan Abah waktu menaikkan ibadah haji. Silahkan, Pak. Baik, haji itu kan sebagaimana kita maklumi adalah rukun Islam. Kita semua ingin dan berupaya menyempurnakan Islam kita. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Cuman kan haji ini kan dalam ayat itu man istata'a ilaihi sabila, siapa yang memiliki istita'ah. Istita'ah itu adalah kemampuan, baik materinya, keamanan perjalanannya, keamanan yang ditinggal, kesehatannya, dan lain-lain. Makanya pemeriksaan istita'ah itu bukan hanya lunas tabungan di bank, tapi juga kesehatan. Kesehatan itu baik secara fisik maupun mental. Ya. Ada orang yang mungkin secara fisik dia masih dianggap sehat, tapi ada hal-hal lain yang sifatnya mental atau rohaninya tidak sempurna, tidak juga dianggap istita'ah. Seperti demensia. Demensia itu bahasa lain daripada lale lah, kira-kira gitu ya, pikun. Ya, dia tak ngerti, dia dengan ibadah tak ngerti, dengan rukun, syarat segala macam dia juga sudah mulai lupa. Ya. Maka pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan itu menilai ya, apakah orang ini istita'ah atau tidak. Dan satu-satunya ayat yang disuruh sempurnakan itu ya haji dan umrah, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Jadi memang dia penyempurna daripada rukun Islam. Ya. Tentu banyak nilai-nilai filosofis yang didapat seorang haji atau orang yang tidak berhaji pun sebenarnya bisa mengambil i'tibar daripada pelaksanaan haji itu, seperti Arafah yang maknanya kenalkan dirinya betapa lemah, kenal Tuhannya maha kuat. Kita saling kenal juga antara berbagai suku bangsa sedunia yang berbagai latar belakang kulit, bahasa, ya, budaya, negara. Dita'arafu, saling Arafah, di situ saling kenal mengenal satu sama lain. Dan di situ kan tempat pertemuan orang tua kita Adam dan Hawa dulu. Jadi bertemunya, saling kenal kembali mereka di situ setelah dibangun surga. Sa'i juga demikian kan. Sa'i itu maknanya kan usaha. Jadi kita umat Islam ini jangan pasrah, jangan fatalisme gitu ya. Ya kayak ginilah gitu. Harus berusaha. Nanti di ujung usaha itu baru ketemu takdir.
gitu ya. Seperti halnya Ibunda Hajar melakukan sa'i bolak-balik. Nah, tapi Allah kemudian berikan takdir itu justru di dekat kakinya Ismail bayi waktu itu, yang sampai hari ini Zam-Zam itu terus mengalir. Melontar juga demikian. Itu kan nilai-nilai yang harus kita perjuangkan, bahwa dalam hidup ini penuh dengan cabaran, cobaan, tantangan, seperti halnya Ibrahim, wujud kecintaan dia kepada Tuhan, disuruh untuk dalam tanda petik ya mengorbankan anaknya, kemudian Allah ganti, itu kan Allah yang ingin menguji Ibrahim. Namun di perjalanan digoda oleh iblis, dilontar oleh Ibrahim, maju lagi digoda lagi, dilontar oleh Hajar, maju lagi dilontar oleh Ismail. Dengan berbagai macam bujuk rayu iblis, ternyata hidup ini kan penuh dengan tantangan. Jadi banyak nilai-nilai memang dalam haji itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Alhamdulillah, tema-tema seperti yang kita sampaikan tadi itu kita sampaikan juga kepada jamaah dalam manasik. Di manasik itu tidak hanya bicara syarat, rukun, sah, batal, sunat, segala macam, tapi ada poin-poin yang ingin dicapai. Jadi kalau makbul itu kan sah secara fikih. Dia sudah melaksanakan haji, dia sudah tahalul, boleh ini, boleh itu, segala macam. Tapi kalau mabrur itu ada dampak, ya. Dampak bahasa Indonesia ya. Kalau dampak bahasa Banjar lain lagi kan. Dampak. Ada kesan bekas dari pelaksanaan haji itu, tentu kebaikan yang secara terus-menerus pada dirinya dan bisa mungkin dianggap juga memperbaiki selain dirinya dan lingkungannya. Itu yang diinginkan daripada mabrur itu tadi. Saya kira itu Bang Iwan. Ya, terima kasih Abah sudah menyampaikan terkait nilai-nilai haji, kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua mengerti daripada yang disampaikan Abah tadi, menjadi suatu iktibar dan satu momentum yang disampaikan Abah tadi bisa mencerahkan. Ini Bah, mau tanya lagi Bah, sebelum ke kepala Kemenhaj kita. Ini kan Abah berangkat kemarin, banyak kan menolong orang di situ kan, orang-orang tua, orang-orang rentan, lansia, dan Abah ketemu Sayyid. Itu apa aja yang bisa dibagikan ke kawan-kawan terkait pengalaman Abah di sana? Ya, pertama kami itu bertugas. Tugas itu ada ketua kloter yang mengatur tentang jalannya ibadah, pergerakan dari titik ke titik yang lain, mengetahui jumlah jamaahnya, memverifikasi berapa lansia yang risiko tinggi, yang perlu kursi roda, segala macam itu ya. Nah, ada lagi bimbing ibadah, memastikan keabsahan haji para jamaah. Apakah semua sudah tawaf ifadah, apakah semua sudah melaksanakan tahallul segala macam, apakah ada yang terlanggar, bagaimana damnya segala macam, itu bimbat gitu ya. Di bimbing ibadah dari awal sampai akhir itu meng-cross check, mendata keabsahan para jamaah. Ada dokter ya kan, yang bertanggung jawab untuk melayani jamaah terhadap kesehatan, dibantu oleh perawat. Nah, di luar itu negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengutus PHD-nya. Jadi bisa 1, bisa 2 tergantung kabupaten atau kota masing-masing. Ada juga pembimbing atau pendamping dari KBIH. Tapi yang intinya yang PPIH itu yang 4 orang ini tadi. Ketua, bimbing ibadah, dokter, dan perawat. Nah, saya sebagai bimba tentu ya karena yang wajib syarat pernah haji itu ya bimbat gitu kan. Tentu harus menjadikan haji saya sebelumnya sebagai pengalaman. Dulu apa zaman saya yang kurang, ini jangan lagi terjadi pada jamaah kita tahun ini gitu kan. Maka kita berupaya semaksimal mungkin melakukan mitigasi risiko, melakukan kreasi-kreasi ya, sehingga jamaah itu merasa terpuaskan, bukan hanya A sampai Z ibadah, tapi ada juga mungkin yang seperti jalan-jalannya seperti apa, ada nilai spiritual, ada nilai sejarahnya, dan ada tentu wisatanya gitu kan. Yang semuanya itu bisa tercapai ya dengan mudah oleh jamaah. Maka itu kalau umpama masalah pelayanan ya tadi ya. Ya tagline haji kan tahun ini haji ramah lansia dan perempuan. Ramah disabilitas. Nah, ya ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Ya, disabilitas itu kan orang yang cacat memang. Dan negara tidak boleh menghalangi gara-gara dia tidak bisa jalan, tidak bisa naik haji.
harus diberikan pelayanan itu. Lansia yang memang jamaah kita itu banyak yang tua memang, karena masa tunggunya lama, gitu kan. Dan mulai menabungnya juga mungkin sudah di atas 40, 50, sehingga ketika mereka sampai masanya sudah 70-an, 80-an, ada yang bahkan 90-an. Nah, jadi ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau Bapak dokter ngurus orang sakit, yang kemudian meninggal. Nah, meninggalnya itu kan tentu Bimbat berperan di situ. Ketua kloter juga berperan mengetahui jumlah jamaahnya yang wafat. Bimbat mulai mengurus dari rumah sakitnya, harus dia terlibat sampai ke pemakamannya. Jadi satu pengalaman bagi saya, menurut saya itu luar biasa berharga ya. Saya bisa ke rumah sakit King Salman waktu itu, satunya lagi King Fahd. Saya ikut mengurus jenazah karena orang meninggal di sana. Kalau haji dia di Baqi ya, di pemakaman tertua dan terbesar di Madinah. Di sana banyak sahabat Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, dan para wali-wali Allah. Syekh Saman Madani juga di situ makamnya. Jadi saya ketika diminta turun ke Baqi menyambut jenazah itu dengan senang hati gitu. Itu pengalaman sendiri bagi saya kan. Turun ke tanah suci seperti itu. Dan kalau ada keluarga yang meninggal, ahli waris atau orang yang mengurus itu diberikan hak istimewa untuk sholat di raudhah. Nah, jadi jenazah di depan, nah ini keluarga semua dimasukkan dalam raudhah. Sampai sampai proses itu selesai. Jadi umpama sholat zuhur, kita masuk raudhah jam 11, ya lama kita ke raudhah. Jam 11 sampai jam 12:20 zuhur mama. Habis itulah baru kita keluar sama-sama ke sana. Saya 2 kali kebetulan ada jamaah kita Tanjung Jabung Timur 1 laki-laki Pak Ayub, ada Tanjung Jabung Barat Ibu Rashidah. Dua-duanya kebetulan saya yang ikut mengurus. Kalau Pak Ayub saya ikut mandikan bahkan di situ gitu ya. Kalau Bu Rashidah karena perempuan tentu diminta ibu-ibu kita yang dari Tanjab Barat. Tapi petugas utamanya ada mereka. Kita hanya ikut mendampingi sajalah gitu. Kena mandikan lah, ikut nyiram, gosok-gosok. Itu. Ya, jadi karena tugas ya dengan ikhlas, dengan senang hati ya kita sama-sama mengurus pasien atau anggota kita, jamaah kita yang ada musibah seperti tadi. Dan kita tentu mengajak jamaah lain untuk berbelasungkawa. Nanti malamnya kita doa sama-sama. Ya. Doa di kloter, ada yang di rombongan waktu itu untuk tahlilan segala macam. Luar biasa ya kawan-kawan, memang Abah di sana selain melayani secara kesehatan, memantau dan juga syariat ibadahnya juga diingatkan. Memang betul-betul diingatkan jangan sampai ada yang tertinggal, karena ini kan pengalaman bisa jadi seumur hidup 1 kali. Abang memang memantau daripada jamaah ini jangan sampai tertinggal. Ya, sebelum pulang itu 2 hari sebelum pulang kita ingatkan dan kita sisir kembali. Mana tahu ada yang ragu. Ya, ternyata banyak gitu. Jadi pas pertemuan terakhir ada ndak nih yang rasa-rasanya waktu ihram kemarin terlanggar gitu. Rupanya mereka itu menyimpan dalam hati, bertanya malu. Nah, itu akhirnya ada yang japri saya, ada yang nanya ke kamar, ada yang saya kemarin ini loh, ketika ihram masuk kamar mandi pakai sabun. Kira gimana ya? Sabun kan wangi. Nah, gitu kan. Saya kemarin waktu tidur baju ihram saya tertutup ke kepala, seperti itu kan. Hal-hal seperti itu membuat kalau tidak tahu kan tidak masalah, tapi kan ada keraguan kadang di hati jamaah ya. Cemana ini gitu kan. Ada hal-hal yang sifatnya memang ditolerir karena ketidaktahuan dan kelupaan, mungkin hukumnya berbeda dengan kesengajaan, atau awalnya tidak tahu, ketika tahu terus menerus jadi lain lagi juga hukumnya begitu kan. Nah, tapi memang jamaah karena hati-hati ya, akhirnya sebelum pulang itu banyak yang bersedekah, mengambil poin terendah daripada dam itu kan kambing seharusnya, atau puasa 10 hari, 7 hari tanah suci, 3 hari tanah air. Nah, ada yang 6 bersedekah kepada 6 orang. Nah, sama siapa ya? Sebenarnya orang miskin sini banyak, tukang sapu, siapapun, petugas hotel yang orang tidak mampu kasih saja, gitu kan. Ada mungkin 10 orang ada mungkin yang bertanya, yang kemudian ya daripada saya pulang jadi ganjalan, jadi beban, udahlah saya sedekah lah. Ya berapalah ibaratnya gitu kan, makan 1 orang sehari, cari 6 orang. Gitu. Kalau memastikan jamaah itu berihram dengan sempurna, apa strateginya saat? Kan kalau kemarin tuh kan ada kawan-kawan katanya pakai tongkat,
Tongkat di dapat ya. katuk gitu. Ada ada tak masuk ke dalam. Gitu. Ya benar itu. Ada yang kemudian mengakui, Ustaz, saya kemarin pakai celana dalam. Kan Celana segini. salah satu tugas bimbang itu kan Iya. memastikan jamaahnya berihram Lepas. dengan sempurna. Ya, lepas dalamannya gitu kan. Nah, cuman tadi kalau kita ke buku pedoman itu kan, kalau orang tidak tahu beda hukumnya. Tapi sebenarnya agak aneh. Sudah manasik berulang-ulang, ada yang ikut yayasan juga sudah lama tentu manasiknya kan, di kabupaten juga. Dan sebelum itu pun saya ingatkan tuh, di pesawat pun saya ingatkan. Ketika kita baca doa, kan saya pegang mic itu kebetulan di pesawat tuh. Saya nggak kasih tahu, Mang, saya pernah megang mic di pesawat tuh kan. Cuman tak ada yang video kan, Mang. Itu, kita baca doa, menjelang lam niat sekarang. Nawaitul hajjah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Waktu itu naik umroh ya, naik umroh dulu karena mau mendarat kan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ingatkan, tolong dibuka. Nah, kopiahnya, dibuka jaketnya, buka dalamannya. Cuma enggak tahu lah, nama manusia kan bisa lupa ya. Nah, pas menjelang pulang baru cerita. Ustaz, kemarin saya masih pakai celana. Aduh, saya bilang ini gimana? Orang 444 kan itu ya, mungkin macam-macam ya. Ada yang lagi wukuf di Arafah, sembahyang maghrib waktu itu. Karena sore ini kan kita sampai maghrib, isya, besok kan wukuf tanggal 9. Dari jauh saya lihat pakai kopiah. Dia pakai baju ihram, berarti secara sengaja itu. Lagi sholat telah saya suruh, ada ibu saya menyabu, tolong cabut kopiahnya itu. Lucu kan? Itu tengah Arafah itu. Masya Allah, saya bilang ini gimana manasiknya dulu ya. Mungkin tertidur kemarin ya. Ingat. Kepala Kemenhad lagi. Alhamdulillah penyelenggaraan haji tahun ini memuaskan kayaknya seluruh jamaah itu. Semua dapat layani apa yang dijelaskan Abang. Ini kan sebagai seorang kepala Kementerian Agama di Kabupaten Tanjung Barat, mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak sampaikan kepada kawan-kawan semua terkait penyelenggaraan haji tahun ini dan apa yang mungkin informasi yang bagi masyarakat ingin tahu tentang apa informasi haji lah. Informasi haji. Biar masyarakat mendengar Baik. semua. Terkait dengan proses perhajian setiap tahunnya itu, pertama gini dulu. Pertama, Kementerian Haji dan Umroh ini adalah lembaga yang baru dilahirkan, dari Kementerian Agama, yang dulunya Kementerian Agama, kemudian dipisahkan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu dipisahkan dari Kementerian Agama, maka berdirilah Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Kementerian Haji dan Umroh inilah yang akhirnya fokus pada proses perhajian di Indonesia. Nah, terkait dengan proses perhajian itu dimulai dengan pemanggilan jamaah. Jadi biasanya proses pemanggilan jamaah itu nanti setelah selesai proses perhajian tahun ini, selambat-lambatnya 1 bulan atau 2 bulan itu akan dimulai pemanggilan jamaah untuk pemberangkatan tahun berikutnya. Jadi kalau nanti pemberangkatan 2027 diperkirakan nanti awal Agustus itu kita sudah mulai pemanggilan jamaah. Pemanggilan jamaah itu bisa nanti melalui media sosial, bisa melalui perpanjangan tangan kita. Kalau di Kementerian Agama dulu, kami perpanjangan tangan kami dulu di KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, untuk tahun ini mungkin kami akan bekerja sama nanti dengan desa, dengan kepala desa, dengan kelurahan. Di situ kami akan menyebarkan daftar nama-nama jamaah yang akan berangkat di tahun berikutnya. Nah, setelah proses pemanggilan jamaah, nanti akan dilanjutkan dengan proses dokumen. Nah, mulai dari KTP, akte, kemudian Bukti pelunasan. KTP KK, kemudian paspor. Nah, itu harus sinkron. Jadi tidak boleh KTP KK dengan akte Beda-beda. itu berbeda-beda. Nah, makanya itu harus disempurnakan terlebih dahulu. Disempurnakan tuh
nama orang tua, tempat tanggal lahir. Nah, supaya nanti proses untuk pembuatan paspornya bisa Mudah. mudah, bisa berjalan lancar. Nah, kalau nanti itu belum, ini kan pihak imigrasi ini susah. Pihak imigrasi itu dia tidak mau menerima kalau ada terjadi perbedaan data antara KTP KK dengan akte. Mau yang mana yang dipakai itu susah. Maka itu harus disempurnakan dulu. Nah, setelah itu nanti selesai, jamaah membuat paspor, baru nanti mulailah dengan proses pemeriksaan kesehatan awal. Nah, itu nanti pemerintah daerah akan menunjuk puskesmas. Puskesmas itu kalau kita di Tanjab Barat ini puskesmas 1 dan puskesmas 2. Kami dulu berharap mungkin mudah-mudahan tahun depan kami akan usulkan supaya ada tambahan puskesmas Yang jauh. di wilayah Ulu, supaya ada puskesmas di wilayah Ulu yang ditunjuk sebagai pusat kesehatan haji. Kalau Jadi rumah sakit kayak di Surya Haridan itu mungkin nggak? mungkin saja, yang penting memang ada penunjukan dari pemerintah daerah. Matlong kan. Ya, boleh-boleh saja. Jadi tempat pemeriksaan kesehatannya itu nanti bisa kalau kita kan bisa di rumah sakit Hairudin. Kalau yang sementara ini kan baru puskesmas 1 dan puskesmas 2. Maka yang jauh-jauh itu mau tidak mau harus datang Tungkal ya. Tungkal untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya. Nah, setelah itu, dari hasil pemeriksaan kesehatan inilah puskesmas melakukan input data riwayat pemeriksaan kesehatannya di Siskohat-Kes namanya, Siskohat Kesehatan. Nah, dari situlah nanti penilaian istitoah layak dan tidak layaknya jamaah itu dinyatakan istitoah secara kesehatan. Nah, setelah proses istitoah, baru nanti jamaah melakukan pelunasan di bank yang sudah ditunjuk. Banknya juga memang bank yang sudah ditunjuk, tidak semua bank bisa. Jadi ada BPS namanya, Bank Penerima Setoran. Jadi untuk di Tanjung Jabung Barat ini, bank penerima setoran itu ada 2. Pertama Bank Syariah Indonesia (BSI), kemudian Bank 9 Jambi Syariah. Nah, tapi bukan Bank 9 Jambi. Nah, jadi Bank 9 Jambi Syariah. Nah, inilah 2 bank yang bisa sebagai bank penerima setoran untuk jamaah. Izin Pak, ini kan kegiatan haji yang di tahun 2026 ini ada nggak hambatan yang mungkin dari hambatan tersebut nanti di masa yang akan datang itu bisa terurai, misal dari dokumen sudah disampaikan, dokumen data daripada jamaah, terus penyampaian kepada jamaah itu melalui kantor desa tadi, apakah ada hambatan sehingga lambat informasi diketahui oleh jamaah, mungkin bisa dibagikan ke kawan, atau memang tahun ini ya alhamdulillah semua sesuai rencana, dan apakah memang banyak yang tidak berangkat karena keterbatasan anggaran dan kutip, dan mungkin kalau ada yang keluarga yang meninggal itu seperti apa untuk bisa mengisi gitu kan. Nah, biar masih kawan-kawan tahu semua Pak. Ya. Jadi begini, kalau harapan kami sebenarnya gini, kalau harapan kami ketika jamaah ketika kita melakukan pemanggilan jamaah, kami itu sebenarnya sangat berharap sekali jamaah itu merespon dengan baik. Artinya merespon dengan baik itu gini, mereka berangkat ataupun mereka menunda, mereka berangkat ataupun tidak berangkat, maunya harusnya mereka melapor ke Kementerian Haji, menyatakan diri kami siap berangkat, ataupun menyatakan diri kami mungkin belum siap berangkat tahun ini dengan alasan-alasan tertentu, mungkin alasan ekonomi atau segala macam lah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kalau sejauh ini yang merespon itu hanya yang ingin berangkat. Yang belum bisa berangkat, belum pernah yang lapor. Sementara yang mereka yang belum siap untuk berangkat, mereka diam aja, diam saja. Nah, ini kendala untuk kami. Kendalanya ketika mereka ini menunda keberangkatan, tapi mereka tidak merespon
di ini nanti kan di daftar jamaah yang harus melunasi nama mereka tetap muncul di situ, sementara mereka tidak melakukan pelunasan. Jadi nanti di akhir masa pelunasan, jadi persentase jamaah lunas kita itu rendah. Oh, situ. Di situ. Jadi persentase jamaah lunas kita itu rendah, maka nanti akan didorong oleh jamaah ini, jamaah cadangan. Jamaah cadangan itu nanti ada proses pelunasan di tahap 2. Tapi sebenarnya kan keinginan kita di pelunasan tahap 1 itu bisa paling tidak 80% lah. 80% sampai 85%. Jadi 15%-nya itu nanti akan diisi oleh penggabungan mahram, pendamping lansia, jamaah cadangan, sehingga untuk mencukupi 100% jamaah yang harus diberangkatkan ini kita tidak terlalu banyak mendorong jamaah dari bawah gitu kan. Makanya kami melalui podcast ini kami juga menghimbau kepada jamaah yang tahun yang akan datang yang akan berangkat, kami sangat mengharapkan responsifnya, ya berangkat ataupun tidak berangkat, intinya sampaikan kepada kami, tidak apa-apa, walaupun harus menunda, tidak apa-apa, sampaikan saja. Jarak dari informasi sampai kepada masyarakat jamaah ini dengan keberangkatan itu berapa lama Pak untuk jamaah itu bisa menyiapkan anggaran itu kira berapa lama? Masih panjang. Sekarang kan proses pemulangan hampir selesai. Artinya penyelenggaraan haji di 2026 ini hampir selesai. Nah, kita akan masuki penyelenggaraan haji di 2027. Penyelenggaraan haji 2027 ini awal Agustus sudah dimulai. Awal Agustus sudah dimulai. Jadi jamaah sudah akan disampaikan bahwa mereka masuk dalam daftar jamaah yang akan berangkat di 2027. Maka di awal-awal mereka sudah tahu, sudah bisa mempersiapkan diri secara finansial, secara kesehatan. Maka dari itu di kesehatan pun harus dari awal-awal sudah harus Masya Allah. Dari awal-awal pun sudah harus diproses juga. Mereka harus memeriksakan kesehatannya secara dini supaya mereka tahu ketika terdeteksi punya penyakit yang akan menghambat penerbangan. Contoh penyakit yang menghambat penerbangan itu TBC. Nah, TBC itu tidak akan mendapatkan izin terbang dari pihak maskapai penerbangan. Maka dari itu TBC ini bisa disembuhkan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, maka ketika terdeteksi dari awal, jamaah bisa melakukan proses penyembuhan. Jadi kalau ketika baru mau keluar istitoah, baru pemeriksaan kesehatan, nah ketika terdeteksi kan tidak ada proses penyembuhan lagi. Maka dari itu dari awal-awal sekarang jamaah sudah disarankan, kami terus menyarankan jamaah kalau merasa diri punya penyakit atau ada rasa-rasa kurang fit kondisi, maka mulailah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal-awal supaya masih ada waktu untuk proses penyembuhan mungkin atau proses perbaikan fisik lah intinya. Izin Pak, ini kan misalnya tertunda, tahun depan memang dipanggil lagi untuk dipanggil lagi, insya Allah dipanggil lagi. Ini izin lagi Pak. Ya, ini kan kalau daftar sekarang berapa tahun lagi baru bisa berangkat? Kalau nah ini untuk daftar tunggu jamaah haji, sekarang daftar tunggu jamaah haji itu tidak lagi per provinsi atau per daerah, tapi daftar tunggu jamaah haji sekarang itu sudah secara nasional. Wow, lebih banyak lagi. Sudah secara nasional. Jadi secara nasional daftar tunggu jamaah haji Indonesia itu 26 tahun. Sama. Tidak ada lagi peluang. Dulu orang lari ke Bengkulu, Maluku, mencari yang lebih rendah. Mencari yang lebih pendek daftar tunggunya.
kalau sekarang bagus, adil itu. sekarang daftar tunggunya sama, daftar dimanapun, mau daftar di Jakarta, mau daftar di Papua, tetap apa namanya, daftar tunggunya tetap 26 tahun. Kurang ya, Bang? Itu otomatis ya, di provinsi di Sulawesi Selatan itu kan ya, daftar tunggu sampai 40 tahun. Ya. Ya, Tapi sekarang udah di sudah sekarang 26 tahun. Nah, ya dari kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Haji itu sebenarnya ada ininya, ada plus minusnya. Ya. Yang daerah yang diuntungkan pasti daerah yang daftar tunggunya panjang. Nah, itu akan menjadi daerah yang diuntungkan. Seperti Jambi. Teh Apa tuh? MK ya? Kalau kemanisan tambah ibu teh. Ini Ada rasa sapel juga. terus. Jadi ada daerah yang diuntungkan. Salah satu daerahnya diuntungkan adalah Provinsi Jambi. Jambi ini termasuk salah satu daerah yang diuntungkan. Kenapa? Agak tinggi. Karena sebelumnya Jambi ini daftar tunggunya 32 tahun. Seperti yang tadi Mamang Hari sebutkan, Sulawesi itu 40 tahun. Kalimantan Selatan, Selatan, Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat itu tinggi tuh. itu tinggi. Nah, dengan adanya pemerataan ini, ada daerah yang diuntungkan dan ada yang daerah dirugikan. Tapi intinya semua sama. Jadi tidak bisa lagi warga negara Indonesia itu mau daftar, oh daftar di sini lebih cepat, Pindah KTP ya. pindah KTP, pergi ke apa namanya nih, capil, merubah KTP, pindah domisili untuk mendapatkan porsi yang lebih cepat. Jadi itu sekarang tidak bisa lagi. Jadi secara nasional daftar tunggu haji itu sekarang 26 tahun. Itu terhitung 2027 ini atau 2005 Terhitung 2025. 2005? undang-undang undang haji. Maka daftarlah secepatnya. Tahun depan mungkin sudah naik lagi 27 tahun. Bisa jadi masa tunggu secara nasional ya. Secara nasional. kisi-kisi Pak, berapa lagi nanti setelah daftar ini, kisi-kisi lah biar kawan-kawan atau jamaah yang penonton ini kan mempersiapkan uang itu kira-kira berapa di sana yang akan datang. Nah, untuk tahun 2026 ini itu biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar 88 juta Nasional. secara nasional. Belum subsidi. Nah, tapi kan itu ada subsidi pemerintah. Lemang Nah, Pak. jadi dari 88 sekian itu ada subsidi pemerintah sehingga yang harus dibayar jamaah itu 54, sekian Untuk Jambi. secara nasional. Iya, tapi lain daerah kan lain-lain tuh. Secara Tergantung daerah-daerah. Ya, beda daerah Aceh, beda. Makassar lain lagi plus pelunasan. Kemudian selain subsidi itu ternyata ada nilai apa namanya tuh, nilai virtual account kalau bahasa perbankannya begitu. Bahasa perbankannya begitu, ada nilai virtual account. Jadi setiap jamaah itu memiliki nilai virtual account yang berbeda-beda. Ada Itu lama nabung mungkin banyak Nah, bagi mungkin itu hasilnya. dari ya Ujroh. ujrah dari Murah kalau bahasa. Iya. makanya ketika pelunasan itu berbeda-beda, ada yang 26 juta sekian ditambah dengan nilai awal 25, jadi total 51 sekian. Nah, kenapa tadi itu? Karena ada nilai virtual account-nya tadi itu di rekeningnya. Makanya sebenarnya nilainya 54 juga, nilainya 54, sekian itu tadi. Tapi karena ada nilai virtual account-nya, maka dia cukup membayar 26, sekian. Nah itu masing-masing jamaah itu tidak sama, tapi ya beda-beda tipis lah. Betty kata orang itu, beda-beda tipis lah. Ini mau ke Abah lagi nih. Dari tentang haji sudah, nanti kita ke Bapak Kepala Kementerian. Jadi waktu Abah cerita tadi itu saya agak merinding tuh, nggak mau. Karena saya mengalami waktu itu, tapi tidak turun sampai ke bawah. Iya. Cuma tentang menyaksikan Di Baki itu ya. di Baki itu. Bukan di Baki, waktu itu Oh, di saya Malang. di Surya. Oh, Saraya. Soraya. Iya, Saraya. Saraya. Agak jauh tuh. Di Mekah masih. Mekah betul. Dia memang enggak. Teringat tahun dulu ya. Iya.
Dulu kan bapaknya pernah berangkat juga. Ke hotel. Nggak turun sampai ke bawah tuh. Nggak lah. Memang jauh. Turun. Bertingkat enggak kalau di Seraya tuh? Enggak. Kalau di Makla kan bertingkat jenazah tuh. Kalau di Bakit enggak rupanya. Bakit. Jangan tuh bah, waktu abah khotbah di masjid apa tuh bah? Oh, kalau khutbah Arafah ada. Khutbah ketika Arafah kan. Nah, jadi Jumat itu kan memang kalau tidak dibatasi jamaah itu Masjidil Haram tuh sesak. Jadi bus sholawat itu tergantung harinya. Jumat itu ada yang jam 8 nggak ada lagi bis. Ada yang pernah jam 6. Bahkan menjelang puncak haji itu ada yang jam 3 subuh nggak ada lagi bis. Kalau bis ada, Masjidil Haram itu akan penuh. Jadi solusinya mengadakan Jumat di hotel. Nah, memang ada satu lantai kosong, muat, kalau ribuan muat itu, untuk sholat Jumat. Maka kami berunding sesama pembimbing ibadah untuk melaksanakan. Imamnya dari Surabaya, hatibnya dari Jambi, nanti di rolling gitu. Saya sempat 2 kali khutbah di hotel, di Arafah sekali. Terus yang ketemu Sayyid Ahmad itu? Oh itu memang direncanakan memang. Saya dari dulu sebenarnya pengen ketemu beliau karena ayah beliau itu kan gurunya ulama Indonesia. Jadi Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mbah Maimun kan berguru kepada Sayyid Muhammad itu. Banyak Mbah Thaifur Mawardi. Jadi ulama-ulama Indonesia itu dulu mondoknya itu di Mekah itu di beliau. Dan beliau itu banyak sekali karangan kitabnya. Kalau Indonesia ini pondok yang secara resmi mencantumkan beliau sebagai musyrib, sebagai pembina itu Dalwa. Di Darul Lughah wa Dakwah itu Sayyid Muhammad sebagai pembina. Nah saya pun bisa ketemu Sayyid Ahmad itu lewat jalur Dalwa juga, yang punya koneksi ajudan beliau lah begitu kan. Jadi memang dari dulu haji ini kan tidak semata ibadah murni haji saja. Dulu orang tua kita, kakek kita, ulama-ulama dulu itu haji itu langsung belajar memang. Seperti Syekh Usman Tungkal. Beliau ke Mekah itu naik haji langsung tinggal. Demikian pula ulama-ulama yang lain, Syekh Al-Banjari. Naik haji langsung tinggal berapa tahun di sana belajar gitu kan. Nah, bagi yang tidak tinggal langsung belajar ya menggunakan kesempatan yang baik dan berharga itu untuk berjumpa dengan ulama-ulama di Mekah. Saya berupaya juga untuk bertemu kemarin. Di Mekah jumpa Sayyid Ahmad, di Madinah saya pengen jumpa Habib Zain Smith, tapi jumpa sama anaknya, karena memang Habib Zain itu udah jarang keluar sekarang, lebih banyak khalwat lah, kalau salah dalam supi itu kan, kadang bisa seminggu tidak keluar rumah, tidak keluar kamar gitu kan. Jadi kemarin jumpa dengan Habib Umar bin Zain bin Kita tak Smith. bisa sehari tak keluar rumah. Ngopi. Keluar rumah Kita belum sampai mahkamah itu. Kita di kamar hotel berbintang saja. Kalau tidak keluar suntuk. Padahal hotel itu kan. Apalagi kalau tungkal. Ada kemael saja belum lengkap. Untuk penutup lah Habib, dari Kepala Kementerian Agama tuh, mungkin ada yang disampaikan lagi. Kementerian Haji. Iya, Kementerian Haji. Nanti Abah terakhir penutup sekaligus beri nasihat lah, dan terakhir ditutup dengan doa, karena kan Abah baru pulang dari ibadah haji. Nabi katakan bahwasanya doanya makbul. Tapi kawan juga amin sampai juga. Iya nggak Pak? Ya Bapak dulu. Baik. Jadi kalau kegiatan manasik haji itu saya sering kadang diminta untuk ngisi juga, tapi karena dalam hal ibadah itu saya belum terlalu ini ya. Intinya ketika diminta itu saya cuma menyampaikan gini, Bapak-bapak, haji itu ibadahnya istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Nanti Bapak berangkat, pertama tuh Bapak berangkat tuh diantar, dikawal sama polisi, Kesehatan. didampingi, tas dipegangkan, Pol PP, Kesra. semua Iya, melayani. Nah, itulah istimewanya jemaah haji. Itu istimewa Dari jemaah bis haji. langsung ketangkap pesawat. Dia X-ray-nya tidak lagi di pesawat. Tidak lagi di X-ray pesawat. haji.
ketika apa namanya tuh pulang begitu juga, pulang dijemput, di apa namanya nih, dipeluk, disambut dengan sukacita semua gitu kan. Jadi maka berbahagialah Bapak Ibu yang terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian juga itu satu. Nah, yang berikutnya biasanya kalau kegiatan-kegiatan manasik itu saya cuma menyampaikan masalah-masalah teknis saja, masalah-masalah teknis atau kehidupan sehari-hari. Intinya gini, Bapak Ibu sebagai jamaah haji, jamaah haji itu bukan ibadah spiritual apa namanya tuh, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, bukan sebatas itu. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang luas. Intinya di situ kita dituntut untuk sabar. Sabarnya dalam hal apa? Sekarang Bapak Ibu ketemu saudara di sebelah, di kiri kanan, itu masih bisa senyum-senyum. Karena apa? Karena sama-sama mau berangkat nih. Hati senang, hati gembira, sama-sama senang. Tapi nanti ketika sampai di hotel, di kamar, 1 hari 2 hari akan kelihatan karakter masing-masing. Yang berbau minyak angin, yang bebe bau badan, Yang mandi lawas tuh WC. yang lama di WC, Pakai tempat dulu ya. yang tidak bisa ber-AC. Iya. Itu akan kelihatan nanti. Nah, jadi makanya dari sekarang dilatihlah untuk sabar, untuk menerima, untuk menerima. Tadi tuh harus menerima, kita harus menerima, karena itulah kawan kita selama 40 hari ke depan nanti. Itu pertama. Kedua, harus tolong menolong. Tolong menolong tuh ya macam-macam. Nolong sama-sama kawan satu kamar, menolong sama-sama jamaah. Hari ini kita menolong, besok kita sesat, kita pula ditolong. Nah, itu kan sesat di apa, kalau kita kasih gambaran di Mina itu, di Mina itu tenda-tenda-tendanya lorong panjang, Labirin. macam mana labirin gitu. Kita pergi ke WC, keluar dari WC itu mulailah bingung gini-gini. Kanan, kiri, depan, Kanan, belakang. mana nih lagi nih, ke kiri ke kanan. Makanya tadi tuh sabar, tolong menolong, jangan apa namanya itu, jangan sombong, jaga lisan orang tuh kan. Jadi ibadah haji itu ibadah yang luas, tidak sebatas ritual itulah. Ya, belum nanas. Ya, belum nas itu harus tetap dijaga juga, sama apa tadi Ustaz, kalau di apa namanya itu di ayatnya itu tidak berdebat, tidak apa namanya tuh, Wala rapasa, wala pusuka, wala jidal. wala jidal tuh. Nah, itu yang harus dijaga betul. Kalau debat tuh yang sering orang banyak kan. Jadi itulah yang kalau kami sering menyampaikan terkait dengan hal-hal seperti itulah yang kami sampaikan kepada jamaah. Kalau untuk kegiatan-kegiatan ritual mungkin kan sudah ada pembimbing ibadahnya dan mereka pun sudah mengikuti manasik yang lumayan banyak dengan para ustadz-ustadz yang ada di sini kan. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan teknis inilah yang selalu dan terus kami sampaikan kepada jamaah itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat jamaah haji ini boleh dibilang itu kelasnya menengah ke bawah. Persentase golongan menengah ke atas itu saya rasa mungkin bisa 70-30 lah persentasenya. Mungkin bisa kita lihat lah jamaah-jamaah haji kita itu sebagian petani, orang-orang di apa namanya nih, di kampung-kampung yang mungkin ke Tungkal ini sebulan sekali pun mungkin jarang. Ada yang nggak pernah naik pesawat? Apalagi ke Jambi. Dia datang ke Tungkal ini mungkin Lebaran, belanja Lebaran kali baru datang ke Tungkal nih. Nah, begitulah kondisi jamaah haji kita. Apalagi dia mau sampai, nah maka dari itulah ya, mereka belum pernah melihat dunia luar, tiba-tiba harus sampai ke Mekah dengan aturan begini-begini.
masuk lift, masuk pesawat, kemudian apa namanya tuh di kamar mandi yang air dingin air panas, betul-betul buka full air panas terkejut. Tiba-tiba pencet tombol ya. Ya, kadang-kadang begitu kawan masuknya ada kotoran tuh, Belum dipencet tombol ya. tombol di situ. Itu maka itulah yang terus kami ulang-ulang, terus itu kami sampaikan kepada jamaah. Jadi intinya tadi itulah, intinya haji itu perjalanan, mulai dari keluar dari rumah sampai ke jauh ke negeri orang sana, sampailah balik lagi. Nah, inilah yang seru, yang terus kami sampaikan berulang-ulang kepada jamaah. Jadi intinya haji itulah intinya tadi, haji itu adalah ibadah yang kalau kata siapa kemarin tuh ibadah yang unik tadi ya, karena luas tadi itu kan, karena luas cakupannya, ke semacam ibadah yang istimewa, ibadah yang unik. Jadi intinya Beruntung lah, syukur lah ya. bersyukurlah orang-orang yang terpanggil menjadi tamu-tamu Allah sebagai jamaah haji. Sebelum tutup, ada bertanya untuk penjelasan haji plus. Kalau haji plus, ya jadi haji yang ditangani oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Haji dan Umroh itu ada dua. Ada haji reguler, ada haji khusus namanya. Bukan haji plus ya, haji khusus, tapi karena kita sudah masyarakat kita pada umumnya menyebutnya haji plus, ini haji khusus. Nah, haji khusus ini sama prosesnya dengan haji reguler. Daftar dengan dengan nilai pendaftaran awal. Nah, kalau haji reguler itu 25 juta, haji khusus itu 8.000 dolar. Kalau saya tidak salah 8.000 dolar untuk daftar awalnya. Daftarnya itu di Penyelenggara provinsi. Tapel. Jadi kita daftar melalui PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, silakan PIHK itu kita boleh memilih. Kalau di Tungkal ini saya kurang tahu PIHK yang terdaftar secara resmi di Kuala Tungkal nih. Nah, cuma nanti daftar untuk yang mengeluarkan nomor pos. Sahabat wisata. Nah, sahabat wisata itu punya PIHK. Tapi daftarnya itu tidak di kabupaten, daftarnya di provinsi. Jadi yang mengeluarkan nomor porsi untuk pendaftaran haji khusus itu provinsi. Jadi daftarnya nanti ke Jambi. 8.000 dolar berapa? Kalilah harga dolar sekarang, US dolar. 17.000 ya? 18.000. 18.000. Ada nih, saya baru kemarin, saya lupa kemarin. Berarti memang Sorry, DP 4.000. 4.000. DP 4.000 nya. Jadi daftar 4.000 dolar. Pelunasan Kali 18. 68 sekitar 68 sampai 70 lah, sekitar gitulah. lunasan Lunasan 13.000 dolar. Ya, Jadi 13.000. total 17.000. Enggak. Pelunasan total 13.000. Oh, pelunasan total 13.000, berarti 9.000. Sisa 9.000 dolar. 13. itu langsung berangkat tuh Pak. Nah, Ngantri itu lagi. ngantri juga. Itu kan sama seperti haji reguler, ada nomor porsi. Ada nomor porsinya, 7 tahun 8 tahun juga sekarang. ada nomor porsinya. Jauh juga antrian. Hampir 2,5 lah. 234. 34 juta. Itulah perkiraan. Jadi kalau daftar aja dulu ada duit 70 juta, nah, daftar dulu haji Jalan plus. khusus. 5 tahun kemudian bisa lah dapat 200 juta Tapi lagi. semakin banyak yang daftar semakin lama Pak ya antrian. Ya sama haji reguler, haji khusus pun gitu. Makanya haji khusus itu sekarang antri karena sudah banyak pendaftarnya. Dan itu boleh orang berulang kali. Ini berangkat, tahun depan berangkat lagi, boleh lagi gitu. Nah, ini memang beda aturan antara haji khusus dengan haji reguler. Apalagi Mang? Ya, cukup itu mungkin ada beberapa orang yang di luar sana ingin tahu informasi tentang Haji Plus kan, mungkin dia ada keluasan rezeki dia kan gimana masa dulu dari kasih tahu juga kan berapa lamanya mungkin. Nah, kalau Furoda itu tidak ada lagi tahun nih.
Kalau tahun-tahun depan ya, kalau tahun ini tidak ada daftar, tahun ini berangkat, tahun ini tidak ada. Haji mandiri tidak ada ya. Haji mandiri tidak ada. Jadi, nah haji mandiri ini yang banyak salah tafsir Ustaz. Banyak orang menganggap katanya haji mandiri, sebenarnya bukan haji mandiri, tapi jamaah haji yang Tidak tidak ikut ikut KBIH. KBIH, tidak ikut KBIH, itu jamaah mandiri namanya. Mereka tidak ikut, kalau di Tungkal ini kan ada KBIH Al-Harmain, Nurul Harmain, nah, itu KBIH. Nurul Falah. Dan Nurul Falah. Lagi proses Hajar Ismail. Ada haji lagi proses. Haji Ismail mudah-mudahan secepatnya ada. Turun Mudah-mudahan secepatnya mudah-mudahan mesinnya. Ini bukan seperti Segera. backpacker berarti ya, haji mandiri bukan Nah, seperti backpacker. jadi tidak ada lagi haji Berbeda dengan mandiri. umrah mandiri. Hmm. Nah, kalau umrah mandiri tidak pakai travel. Ya. Nah, itu bisa dianggap backpacker tadi. Ya, itu Dia umrah berangkat tidak mandiri. pakai travel. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri. Nah, itu umrah mandiri. Kalau haji mandiri ini yang tidak ikut bimbingan KBIH. Dan KBIH. Nah, tapi tetap dibimbing gitu kan. Macam kemarin saya sebagai bimbat bertanggung jawab baik kepada orang yang ikut yayasan atau yang non yayasan, semua sama gitu kan, harus kita perlakukan layanan sama pada semua jamaah itu. Yang lagi marak di beberapa travel itu haji tanpa antri. Nah, ada istilah itu sepertinya. Itu bahasa iklan itu. Asik. Bahasa iklan tuh ya salah. Kadang-kadang saya tuh pengen juga apa namanya nih nak nanya-nanya ke travel tuh. Macam mana nih, Cuma Ane? masih yang si haji tanpa antri itu, karena maksudnya yang ditangani pemerintah itu kan haji reguler dan haji khusus. Nah, sekarang gini. Dan kedua-duanya antri. Saya nanya, andai kata Mama Haji Iqbal nih, daftarnya 5 tahun lagi, hajinya 5 tahun lagi, bisa tidak tahun ini naik haji? Karena anaknya sebagai kakan nih, nah, bisa dapat host nih, bisa tidak dia, gitu nah, mau mempercepat mamanya untuk haji tahun depan. Padahal 5 tahun lagi seharusnya, bisa tidak kira? Langsung jawab ya. Terbukti mama saya sekarang belum berangkat kan? Bisa enggak? Kan alang anaknya dia sebagai kakan tidak bisa mempercepat mama kandungnya sendiri itu nih haji, apalagi haji tanpa antri. Intinya gini. Marketing. Intinya gini, kami di apa namanya di Kementerian Haji Kabupaten, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, saya rasa di tingkat provinsi itu sama. Cuman kami menerima saja data, ini daftar nama jamaah yang akan berangkat tahun 2027. Itulah yang kami share, yang kami sampaikan ke jamaah. Kadang-kadang saya lihat belum muncul juga nama mamaku, belum muncul juga nama mamaku. Tak bisa, urus nak dilakaskan tuh, tak bisa. Itu sudah nampak ketahuan di nomor porsi. Ya. Ya. Iya, itu jelas. Makanya aneh kalau ada iklan haji tanpa antri itu. Bahasa marketing, Bang. Masa marketing. Pakai visa apa? Nah, sedangkan kalau visa ziarah tahu sendirilah. Sekarang pemerintah Saudi itu ketat, bukan main tangkap sekarang nih. Selain denda, tangkap, deportasi. Kalau orang sudah deportasi 10 tahun tak boleh masuk Saudi. Meskipun kita ada duit nak umroh tahun depan nih, gitu kan? Nak umroh nama kita itu ada di blacklistnya. Nah, begitulah TKI ilegal itu, ketika dia dipulangkan dengan cara deportasi, tak bisa lagi masuk Saudi. Gitu. Itu pula risikonya kan. Risikonya tinggi ya. Jadi banyak baliho tahun ini kulihat la hajja illa bitasrih. Tidak ada haji tanpa tasrih, tanpa izin. Jadi haji itu harus legal menurut mereka. Legal dalam arti negara Saudi ya, bukan legal apa menurut fikih. Mungkin kalau cukup rukunnya segala macam mungkin saja bisa jadi sah. Tapi menurut pemerintah Saudi haji itu harus ada izin Dan berkoordinir kepada negara. Iya. Dan haji. Dan luar biasanya Indonesia ini meskipun kita tidak mendeklarasikan sebagai negara Islam, tapi urusan haji ini luar biasa. Undang-undangnya sudah sejak tahun 99 sudah ada kan. Nah ini diubah lagi, yang tujuannya tentu untuk pelayanan gitu kan. Semua terlibat, bukan hanya satu kementerian. Coba bayangkan, yang ngurus transport siapa? Migrasi. Transport perhubungan, ya kan, maskapai segala macam terlibat situ. Dari daerah ke provinsi tanggung jawab daerah, dari provinsi ke embarkasi tanggung jawab provinsi, dari embarkasi sampai ke sana ke Jeddah atau ke Madinah itu kan semua terlibat.
ngurus kesehatan, Kementerian Kesehatan, Puskesmasnya, Dinas Kesehatannya, Kementerian Hajinya sudahnya, gitu kan. Keamanan, polisi terlibat, luar negeri, diplomat. Yang kemarin ngurus jenazah itu orang kedutaan, orang apa namanya konsulat yang ada di Jeddah itu, dan dia nyisir nih terakhir nih. Jadi saya Pak setiap tahun kata dia, ketika semua petugas pulang 1 Juli ini kan pulang semua jamaah, dia tinggal tuh. Ada yang masih sakit kayak kita Mbah Saimin. Nah itu jadi kami mohon doa juga kepada apa namanya nih seluruh penonton. Ada 1 orang jamaah Tanja Barat masih tertinggal di Madinah. Mudah-mudahan dapat segera dipulangkan ke tanah air karena masih ada beberapa kloter lagi yang akan diberangkatkan. Masih ada kloter 23, 24 dan 25. Nah, mudah-mudahan menjelang akhir kloter 25 ini beliau bisa dipulangkan ke tanah air. Ada lagi Pak? Ya. Cukup? Sebelum ditutup oleh Abah? Saya rasa cukup. Nah, ini penutup Abah. Sebagaimana biasa, Abah akan memberikan pencerahan dan dari beberapa pengalaman beliau di sana. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan ada tertarik lah, yang punya uang lebih daripada ke Bali, daripada menghabiskan harta yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan dari lisan Abah tadi terketuklah hati Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun masih panjang nih Pak ya. Iya, jalur khusus bisa masih tidak mau sampai. Silakan. Oh iya nih baru ingat. Sebelum ke Abah baru ingat nih. Jadi di Kementerian Haji itu ada Trisukses Haji. Ya. Ada sukses ritual, kemudian ada sukses peradaban, namanya nih, sukses ekonomi, peradaban dan keadaban. Kemudian sukses ekosistem haji ekonomi. Nah, dari intinya 3 ini, pertama sukses ritual. Sukses ritual itu ialah suksesnya penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian sukses peradaban dan keadaban. Sukses peradaban keadaban ini artinya kita sangat mengharapkan jamaah haji yang pulang dari tanah suci itu memberikan aura positif, memberikan dampak dampak baik kepada masyarakat, secara sosial di masyarakat, baik itu di lingkungan terkecil, di lingkungan keluarga, di lingkungan RT dan sekitarnya, memberikan dampak yang baik lah. Nah, yang terakhir adalah sukses ekosistem ekonomi haji. Jadi kami juga sangat mengharapkan nantinya ada peningkatan secara ekonomi umat dari proses perhajian di Indonesia ini. Inilah mungkin Trisukses Haji yang menjadi menjadi tujuan Kementerian Haji Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan ini dapat diwujudkan melalui jamaah haji kita di Indonesia. Amin. Silakan Pak, untuk Pak. Ya, rumah pertama di muka bumi ini kan Ka'bah ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam sebenarnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu menyempurnakan, meninggikan. Makanya ke ayatnya itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Jadi menyempurnakan, meninggikan, yarfa'u. Dan itu kiblat umat Islam seluruh dunia. Tentu ada keinginan, harapan, cita-cita semua umat Islam itu sampai ke sana. Kalau disebut juga dengan Baitul Atiq ya, rumah lama, rumah tua. Nah, ketika membangun itu dan diserukan haji zaman Nabi Ibrahim itu, bagaimana aku menyeru, kata Nabi Ibrahim, jadi tugasmu hanya menyempurnakan itu. Soal menyeru nanti Allah yang akan menyeru umat manusia. Maka diserulah dia naik ke atas bukit Abi Qubais itu, sesuai hadis kan wa'azin finnas bil hajj, serulah manusia untuk berhaji, yaitu karijala, mereka semua akan datang dan berjalan kaki. Wa'ala kulli tamir yatina min kulli fajin amir, termasuk yang mengendarai unta datang dari berbagai penjuru negeri. Nah, hari ini ayat itu terbukti dan seluruh orang datang ya yang ke sana dengan aneka rupa, warna kulit, kendaraan, macam-macam bahasa, segala macam dengan tujuan yang sama ya.
seperti saya sampaikan di awal tadi, ini kan sesuatu yang luar biasa yang tentu harus syukuri bagi yang pernah ke sana, dan bagi yang belum tentu sebuah cita-cita ya. Jadi umpama ada niat ya segerakan saja tabung itu, seandainya belum takdirnya toh kan bisa diwariskan, berarti itu ya anak kita untuk berangkat itu seandainya umur tidak sampai. Tapi yang jelas poinnya sudah dicatat, kita sudah berpahala dengan menabung itu, berarti sudah ingin ke Baitullah gitu kan. Jadi ya kalau sudah ada niat berapa persen pun langsung saja, tidak usah nunggu penuh segala macam. Saya ingat Kiai Hasan Basri dulu, umpama kita punya rumah 300 juta harganya, Pak, sedangkan daftar haji itu suami istri 50 juta gitu kan. Bisa nggak kita hidup dengan 250 juta rumah yang senilai itu? Tentu bisa. Jual, itu bahasa anunya ekstrimnya begitu ya. Nah, kita punya harta yang cukup, yang lebih, bisa untuk yang lain. Mobil punya, tentu mobil ratusan juta, tapi nabung haji belum. Saya tidak ingin memaksa umat Islam dalam hal ini ya, cuman sebagai gambaran bahwasanya ini adalah kefarduan rukun Islam. Kenapa kita bisa ke Bali, bisa punya kendaraan roda 4, tapi ke Baitullah tidak ada niat? Kalau dibilang tidak ada panggilan, ya kita sendiri yang tidak menyegerakan diri kita. Sama dengan sholat kan, apakah harus dipaksa? Kan sudah ada panggilan, hayya 'alas sholat. Sholat apa tidak tergantung kita. Nabi Ibrahim sudah memanggil. Nah, kita yang tidak berencana ke sana berarti tidak ada panggilan dari diri kita sendiri gitu. Ini bismillah, kalau memang ada niat segerakan. Nah, bagi yang tidak mampu untuk karena faktor usia segala macam, memang banyak sekarang ini orang umroh ya, disebut haji kecil begitu ya. Meskipun seperti kata Pak Kakan tadi, beda antara haji dan umroh itu ada beda. Meskipun secara pelaksanaan wukuf lah yang membedakan dengan melontar itu. Tapi kalau haji ini dilayaninya itu berkali lipat menurut saya. Kalau hitungan saya, kalau 5 kali umroh belum sama dengan 1 kali haji. Karena pelayanan itu dari A sampai Z, dijemput dan diantar gitu ya. Dokternya harus ada, perawatnya harus ada, pembimbing, ketua kloter, Pol PP-nya, polisinya, perhubungannya, Kementerian Luar Negerinya, semuanya. Jadi beda memang. Jadi sekedar motivasi lah begitu ya, bagi yang sudah ada niat ya silahkan gitu ya, segerakan. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah, Allah akan ganti berapapun rupiah yang kita keluarkan, itu akan diganti nanti. Tidak pernah kan dengan orang Tuan A pulang haji jatuh miskin, kan tidak ada kan? Ada, tidak akan miskin dia, meskipun dia mengimpakkan hartanya itu untuk haji, maka akan Allah ganti insya Allah. Yakin itu. Jadi kalau kita ke bank, kalau kita tidak ngambil nomor antrian, itu kita tak akan dipanggil. Nah itu. Iya. Nah, Itu kan masa kuncinya gitu. Logis. Ambil nomor antrian dulu. Nomor Baru antrian, dipanggil. baru dipanggil. Ngambil nomor antri tapi dulu Di rumah sakit gitu juga kan? Di Telkomsel gitu juga kan? Nah, itu sama. sama dengan berdoa berbeda. Makanya ambil secepatnya ambil nomor antrian dulu. Mumpung Ya, di KUA gitu juga kan? Siapa yang gitu? mungkin doa apa ya? Amin. Tadi ini Nabi bilang, Nabi katakan bahwasanya orang yang keluar ibadah 40 hari. 40 hari makbul. Karena masih membawa energi positif dan pusat energi bumi yang sampai ke Allah langsung kan. Abah doakan terakhir ini, Abah doakan kami semua. Terserah Abah mau doakan apa. Jangan doain Mama. Ya, terserah Abah. Pokoknya Abah tahu lah yang baik-baik itu. Kita Yang baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ja'alna muqimas sholati min dhurriyyatina wa rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala ramlir raqiq salatan tarzuqna biha min ahli taufiq wa taballaghna al-hudur ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabr Abi Bakr as-Siddiq. Allahumma rabbil hilli wal haram wa rabbil mash'aril haram wa rabbil wal maqam ablighna li sayyidina Muhammadin minas salam. Allahumma yassir
yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kawan-kawan. Banyak berkahnya kita malam hari ini. Bapak dari Kementerian Kabupaten Bandung Barat, Abah, alhamdulillah juga sehat sampai ketemu. Ya itu kawan-kawannya. Mungkin kalau ada yang terkurang nanti silahkan hubungi langsung Kementerian Haji dan Umroh Ya. di kantornya di mana? Di Jalan Siswa, Jalan Ki Hajar Utara. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Nah nanti di sini kami sampaikan di sini kalau alamat murah tanya Mamang. Oke ya, Pak ya. Sama-sama, Oke, Pak terima ya. kasih banyak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.